Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Hermisa dengan NIM 2024-030047 akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, hakikat media pembelajaran, yaitu sebagai alat bantu memperjelas pesan, menarik perhatian, serta merangsang minat baca sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan daya ingat peserta didik. Lalu ada ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama, ciri taksatif atau vivative property. Media dapat merekam, menyimpan, dan menampilkan kembali peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif atau manipulative property. Media dapat mengubah suatu kejadian dalam waktu atau bentuk agar lebih mudah dipahami. Lalu yang ketiga, ciri distributif atau distributive property. Media dapat menyebarkan informasi ke banyak siswa secara bersamaan. Lalu ada 6 model pemilihan media. Yang pertama, analyze learners. Yang kedua, set objectivize. Ketiga, select methods. Yang keempat, utilize media and materials. Yang kelima, require learner participation. Yang terakhir, yang keenam, evaluate and revise. Lalu kita membahas hubungan media dengan sumber belajar. Sumber belajar merupakan pengalaman belajar yang diberikan bagi peserta didik. Sementara media pembelajaran adalah alat sarana atau prasarana yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari sumber belajar kepada siswa. Sumber belajar bisa berupa buku, lingkungan alam, masyarakat, narasumber, hingga internet. Sedangkan media itu seperti guru sebagai sumber belajar dapat menyampaikan materi melalui media berupa papan tulis, slide presentasi, atau video pembelajaran. Ada juga media dan sumber belajar sederhana yang merujuk pada alat dan bahan yang mudah diperoleh, murah, dan dapat dibuat sendiri oleh guru maupun siswa. Contohnya meliputi kartu bergambar buatan tangan, benda-benda dari alam seperti daun atau batu, permainan edukatif sederhana, hingga cerita rakyat lokal. Media sederhana memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas, keterjangkauan, dan relevansi dan konteks lokal peserta didik. Pengembangan media sederhana juga berperan mendorong kreativitas guru dan siswa. Guru dituntut untuk berpikir inovatif dalam merancang media yang menarik, sedangkan siswa dapat dilibatkan dalam proses pembuatannya. Dalam menghadapi keterbatasan fasilitas pembelajaran, guru harus mampu mengembangkan media dan sumber belajar yang sederhana namun tetap efektif. Strategi pengembangan ini tidak hanya untuk menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, meningkatkan partisipasi siswa, dan menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal. Salah satu strategi utama yang dapat diterapkan guru adalah memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Guru dapat mengidentifikasi benda-benda alami atau barang bekas yang mudah ditemukan dan mengubahnya menjadi alat bantu pembelajaran. Misalnya daun, batu, botol plastik, atau kardus dapat digunakan sebagai media visual atau alat peraga dalam pembelajaran IPA, matematika, atau seni. Strategi ini tidak hanya hemat biaya, tetapi juga melatih kreativitas guru dan siswa. Contoh penerapan media dan sumber belajar sederhana di sekolah. Yang pertama, kartu bergambar untuk pembelajaran bahasa. Kedua, barang bekas sebagai alat peraga IPA. Ketiga, benda konkret untuk pembelajaran matematika. Yang keempat, cerita rakyat sebagai sumber belajar bahasa dan IPS. Lalu yang terakhir, proyek mini seperti poster dan buku mini. Lalu ada beberapa jenis media belajar. Yang pertama, media belajar visual. Media belajar visual adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Jenis media visual yang pertama, media visual statis. Yang kedua, media visual dinamis. Ketiga, media visual proyeksi. Yang keempat, media visual digital. Yang kelima, media visual kombinasi. Contoh dari media belajar visual yaitu gambar dan foto, grafik dan diagram, peta dan globe, slide presentasi, serta buku dan modul pembelajaran. Lalu yang kedua, media belajar audio. Sumber belajar audio adalah segala bentuk bahan, alat, atau tempat yang menyediakan informasi dalam bentuk suara untuk mendukung proses pembelajaran. Jenis media audio yang pertama, fonograf. Yang kedua, alat perekam pita magnetik. Yang ketiga, compact disc atau CD. Yang keempat, radio. Yang terakhir, laboratorium bahasa. Contoh dari media audio yaitu yang pertama, radio pendidikan. Yang kedua, perekaman suara seperti podcast, MP3, dan CD. Lalu yang terakhir, program audio interaktif. Media belajar yang ketiga yaitu media belajar audio visual.
Media belajar audiovisual adalah media yang memiliki unsur suara dan gambar yang digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jenis media audiovisual yang pertama, audiovisual diam. Media ini yang menampilkan suara dan gambar diam, seperti film bingkai suara atau sound slides, film rangkaian suara, dan cetak suara audio. Yang kedua, audiovisual gerak. Media ini yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video kaset. Contoh dari media audiovisual yaitu video pembelajaran, animasi edukasi, serta televisi pendidikan. Lalu yang keempat, pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi, yaitu merupakan proses merancang, membuat, dan mengimplementasikan alat bantu pembelajaran digital yang dapat meningkatkan efektivitas belajar. Model pengembangan yang umum digunakan yaitu AD atau Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Contohnya itu ada e-learning platform, aplikasi pembelajaran, VR and AR, dan LMS atau Learning Management System. Penggunaan media berbasis teknologi memiliki strategi dalam pembelajaran. Yang pertama, integrasi ke dalam rencana pembelajaran atau RPP. Kedua, pemilihan media sesuai tujuan. Yang ketiga, pendampingan siswa. Yang keempat, evaluasi interaktif. Dan yang kelima, kolaborasi daring. Yang kelima itu media interaktif. Contohnya ada game edukasi, simulasi digital, dan e-book interaktif. Materi selanjutnya yaitu media dan sumber belajar berbasis komputer. Adalah alat bantu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer sebagai perangkat utama. Lalu ada video interaktif, adalah media yang mengombinasikan unsur suara, gambar bergerak, teks, dan grafik, serta memasukkan elemen-elemen interaktivitas di dalamnya. Adapun langkah-langkah pengembangan media dan sumber belajar berbasis komputer dan video interaktif, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua perancangan atau desain media, yang ketiga produksi atau pengembangan, yang keempat uji coba atau testing, dan yang kelima evaluasi dan revisi. Masuk ke pembelajaran yang terakhir yaitu media dan sumber belajar berbasis web dan ICT. Media belajar berbasis web dan ICT menyediakan platform pembelajaran berbasis internet yang meliputi pembelajaran jarak jauh atau e-learning, blended learning, dan web-engaged learning. Langkah-langkah pengembangan media dan sumber belajar berbasis web dan ICT yaitu yang pertama, pengumpulan dan kajian materi pembelajaran, lalu merancang struktur isi dan format media, yang ketiga pembuatan prototipe media, keempat validasi dan evaluasi formatif, yang kelima implementasi dan uji coba, lalu yang terakhir yang keenam revisi dan penyempurnaan. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.